Kiamat adalah hari akhir dari dunia. Pada hari kiamat semua yang hidup akan mati, bahkan malaikat pun akan dimatikan oleh Allah. Tidak hanya itu, bumi yang menjadi naungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan juga akan dihancurkan beserta planet-planet yang ada di tata surya. Dengan kata lain, tidak akan ada satupun makhluk Allah yang akan lolos dari kiamat. Semua manusia akan mati. Meski demikian, kiamat harus dipahami sebagai serangkaian peristiwa yang saling terkait. Bahkan jikapun semua manusia akan mati di hari kiamat, ternyata itu pun akan melewati sebuah proses. Munculnya api dari Yaman akan menjadi tanda terakhir hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad. Api ini dikirim untuk menggiring umat manusia. Disebutkan dalam kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi, hadits yang menerangkan tentang munculnya api sebagai tanda terakhir datangnya kiamat ini diriwayatkan Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Ia menuturkan, suatu hari Nabi Muhammad menemui para sahabat ketika mereka sedang berbincang-bincang. Beliau lalu bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Beliau pun bersabda, sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda, kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, amblasnya bumi di 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Lalu, yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar, hadits Muslim. Muhammad Al-Arifi menjelaskan, hadits di atas mengandung pengertian bahwa api tersebut tidak untuk membakar manusia, tetapi hanya menggiring mereka ke padang mahsyar di tanah Syam. Api tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan manusia. Apabila manusia berjalan, lalu lelah dan berhenti untuk beristirahat tidur siang, maka api tersebut pun ikut berhenti. Apabila manusia bangun dari tidur siangnya dan melanjutkan perjalanan, maka ia pun kembali menggiring mereka. Demikian pula ketika mereka bermalam, jelasnya seperti diterjemahkan oleh Zulfi Askar. Hal ini turut disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim karya Imam Ibnu Katsir. Ulama tafsir dan ahli hadis ini mengatakan, api itu akan menginap bersama manusia di malam hari dan tetap menyala saat mereka tidur di siang hari. Hal ini mengacu pada riwayat Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab-kitab sunan. Mahmud Al-Mishri Abu Ammar menerangkan dalam kitab Rihla ila Ad-Dar Al-Akhirah, tatkala muncul api dari Yaman, lalu menyebar luas ke seluruh penjuru bumi dan mengarah ke padang mahsyar, orang-orang yang digiring itu terbagi menjadi 3 rombongan. Pertama si rombongan yang berbahagia, memakan makanan, berpakaian, dan berkendara. Kedua nih rombongan yang sesekali berjalan dan sesekali berkendara di belakang satu unta. Ketiga, rombongan yang digiring oleh api dan mengelilingi mereka dari belakangnya. Rombongan ini akan dibawa menuju padang mahsyar. Dikatakan barang siapa yang ketinggalan di belakang, maka ia akan termakan api. Hal ini turut dijelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, manusia digiring melalui 3 cara. Orang yang senang, orang yang takut, 2 orang berada dalam satu unta, 3 orang berada dalam satu unta, 4 orang berada dalam satu unta, 10 orang berada dalam satu unta, dan sisanya digiring ke neraka. Ia ikut berbicara bersama mereka ketika mereka berbicara, diam bersama mereka ketika mereka diam, menatap pagi bersama mereka ketika mereka menatap pagi, dan menghadapi waktu sore mereka ketika mereka menghadapi waktu sore. Hadis Bukhari dan Muslim. Ada pendapat yang menyebut bahwa peristiwa ini terjadi setelah tiupan kebangkitan, yakni ketika manusia berhamburan keluar dari kuburnya, usai malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Sementara itu, pendapat lain sebagaimana termuat dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hashim Asy'ari menyebut, api dari Yaman ini akan menggiring manusia ke sebuah tempat menjelang datangnya kiamat. Peristiwa ini terjadi menjelang ditiupnya sangkakala yang pertama dan pada waktu itu tinggallah orang-orang kafir. Imam An-Nawawi dalam Muslim Bisyarh An-Nawawi turut menjelaskan, para ulama menyebut peristiwa ini terjadi pada hari terakhir dunia, menjelang kiamat dan menjelang ditiupnya sangkakala. Sebagaimana sabda Rasulullah, sisa mereka digiring oleh api, bermalam berbicara dan menatap pagi, serta menghadapi waktu sore bersama mereka. Kala itu, ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini.
Manusia yang mati terakhir di hari kiamat adalah seorang penggembala kambing. Dia adalah orang asli suku Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dia kemudian masuk ke kota Madinah dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu sangkakala terakhir ditiupkan. Nabi Muhammad bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir.